Pada esok hari di kantor Arka, Nora sangat terkejut saat mendengar tunangannya telah membeli saham dengan harga fantastis. Riasan di wajahnya retak saat kemarahan menguasai dirinya. "Apa kamu gila? Kenapa bisa menyetujui hal itu dengan mudah?" cecar Nora. "Dia membawa bukti yang bisa membuat kita dipenjara. Bukankah aku sudah menjelaskannya baru saja? Kenapa kamu masih menanyakan alasan itu?" maki Arka kesal. Dia sudah hampir di ambang batas kesabarannya. "Proyek real estateku sudah berjalan dengan baik. Aku dengar banyak orang yang telah melakukan pemesanan bahkan sebelum pembangunan dimulai. Kerugian ini akan tertutup dengan laba dari proyek baruku," lanjut Arka, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Nora terdiam. Ia sudah mendengar bahwa Arka telah membeli lahan kosong di salah satu tempat strategis yang ada di Sydney. Ia juga tahu bahwa bisnis itu memiliki prospek yang bagus. Itulah kenapa Arka rela menginvestasikan sebagian besar uangnya, termasuk sempat menggelapkan laba saham Elisa untuk membeli tanah itu. Iya, kabar yang bagus. Bahkan sebelum di launching sudah banyak pemesanan. Kamu harus menaikkan harga penjualan. Arka mengangguk. Tentu, jika mereka tahu bahwa perumahan elit yang akan aku bangun memiliki banyak peminat, maka akan ada banyak kalangan elit yang akan rela membayar lebih. Hanya saja, kebahagiaan dua orang itu saat membayangkan akan menjadi bos dari bisnis perumahan mewah tak berlangsung lama. Ketika asisten Arka masuk dengan wajah yang kebingungan. "Bos, ada kabar buruk," katakan seorang anonim. "Baru saja membeli tanah kosong di dekat proyek perumahan kita." Kening Arka mengerut. "Bukankah pemiliknya sebelumnya mengatakan kalau tanah itu tidak dijual?" Anonim itu telah menawar dengan harga tinggi, lalu ia menyumbangkannya pada pemerintah Sydney. "Lalu apa kabar buruknya?" Asisten itu menarik nafas dalam sebelum menjelaskan masalah intinya. Anonim itu menyumbangkan tanah itu untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Pemerintah Sydney memang sedang mencari lahan untuk hal itu, jadi mereka berterima kasih pada dermawan anonim itu. Arka dan Nora segera menjadi pucat dalam sekejap. Jika lahan di sebelah proyek perumahan elit mereka dibangun tempat pembuangan sampah, maka itu akan menurunkan harga jual perumahan mereka. Tidak mungkin ada kalangan elit yang akan mau tinggal berdampingan dengan tempat pengelolaan sampah. Tempat seperti itu biasanya lebih cocok untuk ditinggali para gelandangan dan tunawisma. "Bos, kabar itu juga membuat harga saham kita jatuh," terang asisten itu lagi. Nora hampir pingsan mendengar hal itu, sementara Arka meninju meja dengan keras. Hari berikutnya Arka sibuk menangani tentang banyaknya investor yang mengundurkan diri dari proyeknya dan juga pembeli yang membatalkan pesanan mereka lalu meminta pengembalian uang pangkal. Kerugian yang ia derita sangat besar hingga ia memijat keningnya karena sakit kepala yang ia rasakan. Saat ia sedang dalam suasana hati yang buruk, ibunya menerobos ke kantor. "Arka, benarkah yang Nora katakan bahwa ini semua ada kaitannya dengan Elisa? Ini pasti karena kamu memberinya uang pembelian saham yang besar." Jadi dengan sombongnya menjadi dermawan anonim itu, kerutan di kening Arka semakin dalam saat ia kini juga harus berhadapan dengan ibunya. "Pulanglah, Bu. Aku akan menanganinya." "Bagaimana kamu bisa menanganinya? Kita sudah sampai seperti ini sekarang. Aku tidak menyangka ia akan menjadi wanita yang tidak tahu diri. Padahal saat ia tidak memiliki siapapun, kita yang menampungnya." Arka menggebrak meja dan merasa tidak tahan lagi. "Keberadaanmu di sini membuatku pusing, Bu. Kumohon, pergilah." Wanita parubaya itu sempat terkejut ketika mendengar suara pukulan keras di meja hingga ia terjingkat seolah nyawanya hampir melompat. Ia menelan ludahnya dan pergi dengan kaki gemetar. Putranya tampak menakutkan saat marah.
dan ia tak akan berani memprovokasinya lagi, atau ia akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk daripada saat ia membuatnya bercerai dengan Elisa dulu. Whitney kesal memutuskan untuk pergi ke kantor Elisa. Dia tidak akan membiarkan wanita itu lepas begitu saja. Di kantor Elisa baru melihat berita tentang runtuhnya bisnis real estate milik Arka dan juga turunnya harga saham perusahaannya. Ia tidak menyangka Kelvin akan membeli tanah hanya untuk menjadikan itu sebagai alat balas dendam. Kini ia juga tahu kenapa Kelvin menyuruhnya menjual saham di perusahaan Arka. Ia sudah menggambarkan ini akan terjadi, jadi tak akan ada untungnya memiliki saham di perusahaan yang akan menjadi sasaran Kelvin. Pantas saja saat berangkat bekerja tadi, ia terus menatapku dengan aneh. Ia pasti berharap aku berterima kasih padanya, gumam Alisa. Sore hari, ia telah selesai bekerja dan turun dengan Eva. Mereka berdua mengobrol beberapa hal sambil berjalan hingga Elisa tidak mengetahui bahwa mantan mertuanya tengah berdiri di depan jalannya. Plak tamparan keras mendarat ke wajah Elisa dan membuatnya terhuyung. Beberapa langkah, pipinya menjadi panas. Dalam sekejap, hal itu begitu cepat hingga Elisa tidak bisa mengantisipasinya. Beraninya kamu melakukan kekerasan di kantor ini? Pekik Eva menatap Whitney. Itu pantas didapatkan untuk pelacur sepertinya. Sore ini adalah saat jam pulang kerja dan ada banyak orang di lobi yang sedang bersiap untuk pulang. Mereka kini sengaja berhenti untuk melihat keributan. Siapa yang kamu sebut itu? Tanya Elisa dengan matanya yang menyala tajam. Whitney sejak dulu selalu tak masuk akal. Selama 4 tahun pernikahan Elisa dengan Arga, ia selalu menjadi ibu mertua yang licik dan membuatnya melakukan banyak pekerjaan dan terus mencari kesalahannya. Saat itu Elisa masih muda dan baru berusia 20 tahunan, jadi ia hanya bisa menelannya sendiri sambil berharap mertuanya akan berubah di kemudian hari. Namun ia lupa bahwa karakter dasar manusia sulit dirubah. Jangan berani menatapku seperti itu, kata Whitney. Selama bertahun-tahun ia merundung Elisa, wanita ini selalu menundukkan kepala. Namun kini ia telah berani mendongakkan kepala dan menatap tajam ke arahnya. Elisa, kami merawatmu saat menjadi wanita yatim piatu menyedihkan yang tak memiliki keluarga setelah kematian kakekmu. Aku bahkan tidak keberatan menjadikanmu sebagai seorang menantu dan memberikan kehidupan mewah. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu jahat setelah bercerai dengan putraku. Elisa menatap wanita di depannya dengan kening mengerut. Kamu tahu betul apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apakah kamu perlu mengingatkanmu bagaimana kamu menindasku? Bagaimana aku menindasmu? Bagiku itu adalah cara mertua mendisiplinkan menantunya, kata Whitney menolak untuk mengakui kesalahannya. Lagi pula ia wanita dari kalangan yang terhormat. Elisa, kamu adalah anonim yang membeli tanah di sebelah proyek anakku, bukan? Kenapa kamu bisa begitu tak tahu malu setelah memeras uang 1 miliar dari mantan suamimu? Lalu kamu menggunakan sebagian uang itu untuk menjatuhkan bisnis putraku. Kamu wanita tidak tahu malu. Pekerja lain mungkin berbisik-bisik tentang apa yang terjadi antara Nora dan wanita parubaya yang kini berdebat di lobi. Jadi dia janda cerai. Kupikir ia masih belum menikah karena masih terlihat muda dan cantik, gumam salah satu karyawan pada temannya. Apakah bos tahu bahwa wanita ini seorang janda yang bahkan kini telah membuat ibu mertuanya murka? Mungkin bos tidak tahu. Aku yakin di balik wajahnya yang lugu ia sebenarnya sangat licik. Jika tidak, bagaimana mungkin bos kita yang selama ini acuh dan tidak pernah terlibat skandal dengan wanita tiba-tiba dekat dengannya? Elisa menatap kerumunan karyawan yang menatap ke arahnya dan mulai
berbisik satu sama lain. Sepertinya selama bekerja di sini, ia selalu menjadi pusat perhatian, dan sekarang adalah puncaknya. Semua orang pasti sekarang menganggap dirinya wanita jahat. Plak, kali ini Elisa tidak tahan lagi. Ia mengembalikan tamparan pada mantan mertuanya. Kamu tahu, aku sudah menggunakan uang warisan kakekku untuk menyuntikkan modal ke perusahaan kalian. Tanpa uang itu saat itu, apakah menurutmu kamu masih bisa tampak perkasa seperti sekarang? Tanya Elisa dengan wajah yang kesal. Arka adalah orang yang menipu dirinya dan hampir membuat ia kehilangan saham tanpa mau mengingat bahwa ia dulu adalah wanita yang menolongnya saat berada dalam posisi tersulit dalam hidupnya. Bahkan saat itu mantan kekasihnya Mila memilih untuk pergi. Arka juga melupakan bahwa Elisa dulu pernah menyelamatkan pria itu dalam sebuah kecelakaan mobil. Elisa menarik tubuh Arka yang terhimpit bodi mobil dengan susah payah sebelum mobil itu terbakar. Apakah aku kejam? Tidak, aku sudah mentolerir banyak hal, bahkan Whitney terus merundungnya dulu. Elisa, jangan merasa kamu telah menjadi seorang yang berhati baik dan suci. Aku tahu kamu dulu kabur dari Arka karena mengandung anak dari pria lain, bukan? Kamu berselingkuh dari Arka saat kalian masih terikat dalam pernikahan, kata Whitney yang menolak terlihat kalah. Ia sudah menyelidiki semuanya. Jika memang anak yang ada di dalam perut Elisa saat itu milik Arka, maka wanita ini tak perlu bersembunyi dan Arka akan mencari mati-matian anaknya. Hanya ada alasan kenapa putranya sekarang tidak mencari anak Elisa. Itu jelas karena anak yang dilahirkan Elisa jelas bukan milik Arka. Kerumunan merasa pertunjukan di depan mereka semakin menarik, apalagi para karyawan wanita. Mereka sudah iri dengan Elisa sejak wanita itu mendapatkan perhatian bosnya. Jadi mereka berharap bosnya akan segera mengetahui borok dari wanita ini. Plak, Elisa menampar wanita di depannya lagi, membuat Whitney tercengang. Kau menamparku lagi, kata Whitney dengan mata terbelalak. Akulah yang seharusnya menampar menantu tidak setia sepertimu. Berani sekali kamu memukulku. Whitney mengangkat tangannya berusaha menampar Elisa lagi, namun pergelangan tangannya dicengkeram Elisa sebelum bisa mendaratkan tamparan. Aku memang melahirkan seorang anak, tapi itu bukan hasil perselingkuhan. Jadi jaga mulutmu atau alih-alih menampar, maka aku akan merobek mulutmu. Omong kosong, tetap saja dia anak haram di luar pernikahan. Elisa, jika kamu tidak menarik kembali tanah baru saja kamu sumbangkan, maka aku akan mempostingnya di internet tentang masa lalumu. Tanah itu tak ada urusannya denganku. Omong kosong. Zah baru saja kembali setelah menyelesaikan urusan penting. Saat ia melihat kerumunan dan apa yang terjadi, wajahnya menjadi kesal. Apakah keamanan di sini dibayar untuk diam saja? Sejak kapan orang asing bisa dengan mudah membuat keributan di perusahaan ini? Makisa, dua keamanan yang ikut menyaksikan keributan tersentak dan segera menarik keluar Whitney. Sementara itu Zah menghampiri Elisa yang membeku dengan tangan terkepal, wajahnya pucat dan yang tampak merah. Hanya cetakan telapak tangan dari tamparan mantan ibu mertuanya tadi di atas wajah putihnya. Nona Elisa, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Zah. Bahkan pria ini gemetar ketakutan sekarang. Jika bosnya tahu wanita dipermalukan, maka ia akan ikut mendapatkan sasaran kemarahan. Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuannya, kata Elisa sambil melangkah pergi. Tunggu, biarkan aku mengantarmu pulang. Elisa menggeleng. Aku akan naik taksi. Ia segera menghentikan taksi di depan lobi yang baru saja menurunkan seseorang dan segera masuk ke dalam taksi itu. Zah menarik nafas dalam. Ia kini menuju ke kantor Kelvin. Sebelum masuk ke dalam kantor,
bosnya. Ia termenung beberapa saat di depan pintu sambil terus menenangkan diri dan mengatur nafas. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu telah membuat kesalahan hingga tak berani masuk ke dalam, tanya sekretaris wanita menghampiri Shah. Apakah kali ini aku harus membawakan biji kacang hijau dan sumpit untukmu lagi? Sindir sekretaris itu. Shah menggeleng. Mungkin kamu harus membawakanku kertas kosong untuk menulis surat wasiat. Sekretaris itu tertawa. Kamu terlalu dramatis, katanya sambil membukakan pintu kantor, lalu menjulurkan lidah ke arah Shah sebelum kembali duduk di meja kerjanya. Shah memelototi wanita itu yang telah membukakan pintu ruang kerja bosnya secara mendadak sebelum ia benar-benar siap. Kau sudah kembali. Kenapa kamu tidak masuk dan berdiri diam? Tanya Kelvin dari dalam begitu melihat Shah berada di depan pintu. Ya, saya baru saja kembali. Shah masuk sambil menoleh ke meja sekretaris lagi dengan tatapan tajam, seolah tatapan itu mengartikan bahwa aku akan membalasmu nanti. Kamu membuat kesalahan? Tanya Kelvin yang menyadari anak buahnya tampak pucat dan ragu-ragu. Shah menelan ludahnya. Bos, jangan marah. Ini bukan salahku. Aku baru saja kembali dan sedikit terlambat menyelamatkan Nona Elisa. Kelvin berdiri dari tempat duduknya. Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia terluka? Tidak, Nona Elisa tidak kecelakaan, tapi mantan mertuanya datang dan mempermalukannya di depan semua karyawan lain saat mereka di lobi. Kelvin kembali duduk ke meja, kemudian jemari menekan tombol keyboard. Dalam sekejap ia kini telah menampilkan rekaman CCTV di lobi. Ia memundurkan beberapa waktu hingga berhenti saat di mana rekaman itu menampilkan Elisa yang ditampar tiba-tiba oleh wanita parubaya dengan make up tebal. Kelvin kemudian menyaksikan semua yang terjadi hingga Elisa pergi dengan taksi. Jemarinya terkepal dengan erat. Saat ini ia juga melihat di internet terdapat postingan terbaru di mana itu tentang seorang desainer produk ternama dari luar negeri bernama Rain. Ternyata dulu berselingkuh dengan suaminya dulu dan melahirkan anak hasil perselingkuhannya. Ada juga video yang menampilkan keributan Elisa dan mantan mertuanya tadi. Kerutan di kemarahan di wajah Kelvin semakin dalam dan gelap. Hapus postingan berita yang sedang tren sekarang. Cari tahu siapa yang menyebarkannya. Baik bos. Kelvin meraih kunci mobil dan pergi. Ia tahu Elisa pasti sedang sedih dan memiliki keinginan untuk menemukannya. Di perjalanan ia menghubungi Diana yang sedang ada di rumah besar. Apakah Elisa sudah sampai rumah? Tanya Kelvin begitu panggilan terhubung. Belum, Nona Elisa belum terlihat kembali. Apakah ada masalah? Tidak ada, jawab Kelvin singkat, lalu menutup panggilan. Pria ini menarik nafas dalam. Ia kemudian mengendarai mobilnya dan bingung kemana harus mencari Elisa. Saat berhenti di lampu merah, ia tiba-tiba meraih ponselnya lagi dan menghubungi Shah. Cari tahu di mana Elisa sekarang. Baik bos. Shah segera melacak keberadaan Elisa dari sinyal pada ponsel wanita itu. Beruntung Elisa tidak mematikan ponselnya, jadi tidak butuh waktu banyak untuk ahli IT pribadi Kelvin untuk menemukan posisinya. Bos, Nona Elisa dari pertunjukan sirkus. Apa? Tanya Kelvin yang tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Sinyal ponselnya sekarang ada di sana. Kelvin menarik nafas dalam, lalu menuju ke sebuah taman yang memang sedang ada event sirkus selama seminggu terakhir. Ia menuju ke sebuah tenda besar yang riuh dengan suara tawa penonton. Di salah satu kursi itu duduk seorang wanita dengan catakan telapak tangan menjadi satu-satunya orang yang tak tertawa dan justru berlinang air mata, membuat beberapa orang di dekat tempat duduknya bingung, lalu memilih pergi karena merasa ia adalah wanita aneh yang menangis di pertunjukan lucu semacam ini. Kelvin masuk dan mengedarkan tatapannya di setiap bangku mencari keberadaan Elisa.
Beberapa saat kemudian ia melihat Elisa duduk sendiri, sementara bangku di sekitarnya kosong. Kelvin menarik nafas dalam dan menghampiri wanita itu. "Kenapa kamu bisa berada di sini, di antara semua tempat?" Elisa mendongak mendengar suara yang familiar. Ia sempat terkejut Kelvin bisa menemukannya. Namun saat ia ingat status Kelvin, ia akhirnya sadar bahwa mudah bagi pria ini untuk melacak posisinya hanya dengan ponsel yang lupa ia matikan. "Aku ingin melihat lelucon yang membuatku tertawa, tapi justru lelucon mereka tampak menyedihkan. Aku heran, kenapa orang tertawa?" Jelas Elisa sambil menghapus air matanya. Kelvin menyentuh pipinya yang memar. Wanita itu mendesis dan refleks menarik wajahnya mundur. "Kenapa kamu membiarkan orang lain memukulmu? Aku sudah membalasnya 2 kali tamparan," jawab Elisa menyeringai. Wanita di depannya berusaha tertawa, tapi Kelvin tahu hati wanita itu sedih dari dalam. "Oke, pekerjaan yang bagus. Jika kamu masih belum puas, aku akan membuat pembalasan yang lebih menyakitkan." Elisa menggeleng. Tidak ada gunanya melawan orang gila. "Lalu kenapa kamu menangis karena orang gila?" Elisa terdiam. Kelvin lalu menarik telapak tangan Elisa. "Ayo kembali." Elisa menggeleng. "Aku malu kembali ke rumah orang tuamu. Bisakah kamu mengantarkanku ke apartemen Atlantik saja? Katakan pada Efren bahwa aku dalam perjalanan bisnis selama beberapa hari." Wajah Elisa memiliki bekas tamparan dan ia sudah melihat postingan tentang dirinya di internet beserta potongan video ibu mertuanya yang mengamuk di perusahaan tadi. Ia tak memiliki muka untuk menghadapi orang tua Kelvin. "Aku sudah menangani postingan itu, tapi sudah banyak yang melihat. Mungkin mereka sudah tahu tentang itu." Kelvin menatap wanita yang kembali tertunduk dengan mata yang merah. "Mau jalan-jalan? Aku memiliki villa di tepi pantai. Kita bisa tinggal di sana selama 2 hari sampai memar wajahmu hilang. Jadi Efren tak akan khawatir." Elisa tampak tertarik, namun tiba-tiba ia merasa waspada. "Jangan menatapku seperti itu. Aku pria yang tak akan memanfaatkan keadaan dari wanita yang terluka."